perkembangan teknologi, media massa menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial bermasyarakat. Dari mulai surat kabar hingga media sosial, kehadiran media massa dapat membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia. Namun, apakah media massa memiliki fungsi sebagai perangkat masyarakat atau justru malah menjadi pemecah belah? Pertama-tama, kita akan membahas tentang bagaimana media massa sebagai perangkat masyarakat. Nah, media massa sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk kita semua dalam membentuk kesatuan dan solidaritas di masyarakat. Salah satunya adalah dengan menyatukan keberagaman kelompok masyarakat yang ada. Hal ini biasanya melalui sebuah informasi yang sama. Kalau kita ngomongin soal sampah, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbul. Nah, hal ini membuat kehadiran media massa juga membantu dalam mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu sosial, budaya yang lebih luas dengan menggunakan acara-acara yang mendidik. Contohnya seperti acara-acara dokumenter atau bahkan program-program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran bersosial. Media massa sendiri memiliki fungsi sebagai alat yang mempererat ikatan sosial antar individu dalam masyarakat. Nah, hal ini diperkuat juga oleh data penelitian yang telah dilakukan oleh Katz dan Lazarus dalam teori aliran komunikasi dua langkah. Mereka menunjukkan bahwa media massa dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat secara luas, namun efeknya biasanya seringkali dimoderasi oleh tokoh-tokoh opini dalam berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan bagaimana media massa bisa menjadi pemecah belah. Terdapat beberapa sisi lain dari media massa. Salah satunya adalah pemecah belah. Salah satu fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah polarisasi opini di kalangan masyarakat. Nah, dengan adanya media sosial yang memberikan platform untuk berpendapat, kita seringkali melihat perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat tajam, atau bahkan konflik antar kelompok. Mungkin untuk contoh lebih jelasnya lagi adalah tentang bagaimana berita palsu atau hoax bisa menyebar dengan sangat cepat, memanipulasi opini publik, memicu ketegangan antar kelompok. Bahkan dalam beberapa kasus media massa justru memperburuk perpecahan dengan memperbesar perbedaan dan konflik di masyarakat. Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa media sosial seringkali memiliki fungsi sebagai ruang gema di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan mereka. Nah, fenomena ini seringkali disebut dengan echo chamber. Ini juga diperkuat oleh teori spiral of silence. Itu semua, apa aja sih yang dapat kita lakukan? Mungkin dapat kita simpulkan bahwa media massa tidak hanya akan menjadi pemecah belah, tetapi juga menjadi kunci dari pengaruh positif. Jika kita menggunakan media massa, menggunakannya sebagai edukasi media yang baik dari literasi digital, serta pemahaman yang kritis terhadap informasi yang kita terima adalah sebuah langkah-langkah yang dapat memperkecil dampak negatif dan memaksimalkan potensi dari media massa sebagai perangkat masyarakat. Maka, mengkritisi sebuah berita, memverifikasi sumber informasi, dan mengedepankan diskusi yang sehat merupakan langkah-langkah awal yang dapat membawa masyarakat menjadi lebih baik. Dengan begitu juga, media massa tidak hanya menjadi alat pemecah belah, melainkan juga dapat memberi perekat yang menghubungkan kita dalam semangat bersama. Nah, pada akhirnya kita dapat melihat bahwa media massa adalah alat yang memiliki dua sisi, sebagai perekat dan pemecah. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita sebagai masyarakat memilih untuk menggunakannya. Dengan menggunakan sikap bijak, kritis, media massa bisa menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial, bukan malah merusaknya. Maka, marilah kita jadikan media massa sebagai alat untuk membangun pemahaman, bukan perpecahan.